Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan segala nikmat karunia yang Allah berikan yang menjadi fasilitas kita hidup di dunia. Allah memberikan nikmat mata dengan penglihatannya, nikmat kaki dengan gerak langkahnya, nikmat tangan dengan gerakan tangannya, nikmat pikiran dengan pencernaannya, serta nikmat hati dengan perasaannya. Untuk itu semoga datangnya kita ke masjid ini menjadi sebuah tanda syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan. Oke. Untuk mempersingkat, untuk mengefektifkan waktu, kita akan persilahkan kepada pemateri. Namun sebelum itu, saya sebagai MC akan membacakan kurikulum beliau. Nama Yuzaki Ayatuna, tempat lahir di Tasikmalaya, tanggal 13 September 1995, alamat Perum Bumi Parahyangan, Blok N10, Ciberem, Kota Tasikmalaya. Email yuzaki1996@gmail.com. Nomor HP 0813-2333-6495. Riwayat sekolah SDN Babakan, masuk 2002, lulus 2008. SMP MTS Persis Benda 2008 sampai 2011. SMA Mualimin Persis Benda 2011 sampai dengan 2014. S1 UIN Bandung jurusan MPI 2014-2018. Riwayat organisasi Kabid HMJ bidang intelektual 2017. Anggota HMI Cabang Kabupaten Bandung, Ketua IMAPSI Jawa Barat 2016 sampai 2017. Riwayat pekerjaan 2017 sampai dengan 2020, mengajar di sekolah. 2020 sampai sekarang mengelola usaha kebab Cikalang. Untuk Instagram, TikTok, juga Facebook usahanya bisa di @kebabcikalang. Oke, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk membagikan pengalamannya kepada kita semua. Mohon untuk didengarkan dengan seksama, diperhatikan. Cek 1, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma yang kelas 1 bagian 7 sanawiyah sebelah mana? Oh, itu kelas yang banatnya kelas 7. Oh, setengah ya. Kelas 2 sanawiyah coba mana? Sebelah mana? Ini. Banat 2 sanawiyah mana? Oh iya. 3 sanawiyah? 3 sanawiyah banat mana? Oh iya itu. Kelas 10 Mualimin. Iya. 11. Nah, ya. Dan kelas 12 masih di belakang. Ya, kita awali pertemuan yang insya Allah bagi saya sebuah kehormatan.
Sebelum saya mulai berbagi pengalaman atau ilmu yang sedikit, izinkan saya berterima kasih kepada Ustadz Taufik yang sudah dari awal berkomunikasi dengan saya dan juga beberapa kru. Tadi ada teman seangkatan saya namanya Ustadz Isep. Itu seangkatan. Ustadz Nasir. Ustadz Cep Gilang. Kalau banatnya kalau banatnya ada Ustazah Mila. Ada Ustazah Tia Aulia. Ada Ustazah Hani dan Ustazah Dila dan Ustazah serta Ustazah Irni. Ya itu. Mudah-mudahan gak ada yang kelewat. Nah. Ustaz Iqmah kakak kelas. Itu lebih tua beliau. Umur. Oke, mau saya awali dulu dengan cerita saya mau keluar dari pesantren ini baru 5 hari top. Masih top namanya ya? Ya. Beres top itu hari Minggu, hari Sabtu. Dan hari Minggu itu biasanya pertemuan sama orang tua. Masih gitu gak? Ya. Oh enggak. Ya. Waktu itu orang tua saya itu guru di SD Al-Mutakin, kalau yang tahu Kota Tasik. Oh ada, namanya Bu Nunung ya. Sekarang guru kelas 6. Saya nangis di sini di pinggir dulu mah ini ruang RG, di sini nangis karena waktu itu saya bawa spray, tahu spray ya? Waktu itu kasurnya masih kapuk, sekasur berdua. Saya bawa spray warna biru sama bunga matahari. Waktu itu kan saya care ceritanya nih. Ada teman dari Bandung. Teman kasur saya sekarang mah di ruang 4A3. 1, 2, 3 ya. Sekarang di sana. Waktu itu saya care. Ceritanya saya peduli nih. Kan dia orangnya agak-agak pemalas ya. Saya pasang spray waktu awal top hari pertama. Dia soalnya datangnya telat. Saya datang pagi. Dia datang agak malam sama orang tuanya, soalnya dari Bandung. Saya masangin pakai spray. Ternyata dia teriak. Dengan bahasa yang bukan teriak histeris. Bahasa yang agak Sunda lah. Aing sprena kembang hoream sare di dia. Tuh. Di sana saya mulai insecure, saya semalas-malasnya untuk melanjutin hidup di pesantren. Selama itu saya ya. Cung yang menangis hari pertama top. Benar. Kita senasib dulu ya. Belum sampai di sana saya nangis. Saya waktu itu di sini ada hamam 2 namanya itu. Saya ngunci pintu, saya nangis di hamam. Dan celakanya saya nangis ketahuan sama orang yang sekasur sama saya. Jadi makinlah dia menjadi-jadi untuk membuli saya di ruang 2 atau ruang 3 gitu. Makinlah saya gak mau di benda ini. Singkat cerita, saya jalani top dengan malas, dengan nada muka. Saya nangis sehari sekali. Pas mau, iya serius, saya nangis sehari sekali. Soalnya saya di waktu SD itu saya termasuk anak yang pendiam. Pendiam serius.
Dan saya belum terbiasa dengan guncangan bulian itu benar-benar pertama. Nah, beres hari Minggu pertemuan orang tua, saya ke sini nangis sama orang tua mah. Saya gak mau lagi lanjut di Benai dengan bahasa Sunda ya. Abi alim deui sakola di dieu hoyong pindah kumaha carana ayeuna rek beberes. Saya bilang itu ke orang tua. Orang tua waktu itu gaji cuma 1,5 juta. Pedagang yang ya namanya pedagang ya, kadang dapat kadang enggak. 1,5 juta dulu tuh SPP di sini 500 sebulan dulu kelas 7 sanawiyah. Orang tua saya marah sambil mata merah sambil nangis. Orang tua saya jik balik ngan tempo moal sakola di mana-mana ge. Hayu ayeuna balik ngan tarimakeun ulah sakola di mana pun. Ek tahun hareup, ek tahun ayeuna moal disakolakeun, hayu balik. Nangis apa enggak? Nangis lagi. Bukannya orang tua itu mah ini yang ngahayap bahasa Sundanya mah, ayo tuh sabar gitu. Malah ditantang, hayu balik ngan ulah sakola. Oke. Itu cerita kesan awal saya masuk pesantren ini. Oke. Dapat disimpulkan saya ini datang dengan spray bekas di rumah warna biru sama bunga itu. Saya datang ke sini dengan nggak ada tuh baju bermerek saya tuh. Sepatu bekas 2 SD, tas juga bekas SD. Datang ke sini seadanya lah kesannya itu. Gak punya basic orang tua yang gimana, kakak yang gimana, gak ada. Tapi sepertinya doa orang tua yang kuat sehingga saya bisa selesai di sini. Alhamdulillah. Ada titik balik di saya menjalani 7 sanawiyah itu agak biasa aja, gak semangat gitu, gak ngejar apa di sini, gak harus rajin, gak harus hafal Quran, gak harus jago khutbah, gak harus ranking, gak harus terlihat maskulin di depan banat gitu ya. Sangat-sangat gak peduli apalagi banat, gak peduli. Nah, titik balik saya ngerasa saya gak bisa hidup kayak gini lagi. Saya harus berubah. Waktu itu sanawiyah kelas 7 saya belajar. Ternyata saya kan masih random ya, gak ada yang tahu kelas 7 semester 1 itu apakah ranking berapa, gak ada yang tahu. Saya gak ada track record. Dan ternyata saya ranking 1. Jadi yang dulu nangis itu belajar seadanya dapat ranking 1. Nah dari sana saya kesimpulan gini, oh ternyata saya membawa citra diri itu saya orang miskin ke benar itu, orang biasa aja. Ngelihat orang waktu itu jemput ada yang bawa Alphard, ada yang dulu Avanza itu masih mewah ya, ada yang sedan, Civic segala lah, ngejajar waktu hari Minggu itu. Saya itu kesini pakai Supra. Cung yang di sini dikasih orang tuanya Supra. Oke. Makasih. Saya jamin itu motor yang bisa membawa kalian ke langit. Serius. Supra itu awal katanya itu super, coy. Orang yang pakai Supra pasti super orang. Saya pakai Supra, tahu kan bunyi Supra gimana? Dengan tas di belakang, di depan ayah saya Pak tas segemo ya. Kok ada ya orang yang pakai mobil? Saya dulu di SD yang biasa aja, gak ada yang punya mobil sekelas, seangkatan saya juga ada. Semuanya bermotor dan ada juga yang gak punya sepeda sekalipun gak ada. Saya rasa saya punya motor waktu saya itu, saya juga orang ada ternyata gitu. Ternyata masuk benda, widih. Pakai ini sepatunya merek dulu tuh yang mewah itu ada Nike, Adidas ya, orang-orang Bandung. Gak tahu kalau banat ya, gak diperhatiin. Waktu itu saya
lanjut ke titik balik itu, lanjut semester itu saya ngerasa oh ternyata saya itu punya value di sini, punya nilai. Ternyata saya gini teh bisa ranking gitu. Terus diolah sehingga jadi sekretaris RG Senawiyah. Biasa aja sebetulnya mah ya. Bagusan mah ketua RG ya. Apa udah gak bergengsi sekarang ketua RG teh? Enggak, udah biasa aja. Dulu mah bergengsi. Pokoknya mah paling dipandang yang ketua RG teh. Ini pokoknya mah. Masuk ke Mualimin Sapala, saya ketua 2. Masih ya, gitu ketua umum, ketua 1, ketua 2. Terus lanjut ke ketua HIPA dan selesai. Saya kuliah di UIN Bandung. Terus UIN Bandung kerja sambil ngolah bimbel. Udah itu saya ke Benda dulu setahun jadi Morobi. Yang kelas 3 Mualimin sekarang itu orang yang punya pengalaman buruk sama saya itu ya. Orang-orangnya tuh pernah di jewer ya, pernah di itulah pokoknya ya. Tahu lah Ustadz Yujaki kayak gimana. Sama Ustadz Nasir dulu tuh. Ustadz Holid, Ustadz Andi, Ustadz Opik. Hah? Belum. Gak ada. Belum. Utuy. Belum. Cuma pasti gak ada. Ustadz Iqbal belum. Puasa bang. Dulu itu teman di sana itu teman bercengkramanya Ustadz Ibnu, Ustadz Yoga, Ustadz Martin. Setahun. Dulu itu tempat tidur saya di sana ya, gak tahu sekarang masih tempat tidur atau enggak. Oke. Nah itu sangat sekilas cerita hidup saya. Lalu pertanyaannya, dengan sekarang saya bisa, alhamdulillah saya malah dititipi usaha, punya karyawan 9, kebab Cikalang namanya ya. Mungkin yang teman-teman orang Tasik sering ngedengar lah. Mungkin kebab Cikalang yang saya rintis 2020 sampai sekarang. Ada, kalau orang Tasik tahu ada Mambo ya, Mambo kuliner. Yang suka jajan. Ada CF di Cilembang, ada juga kalau toko Mamatuh di Cikalang Tengah. Itu. 17 menit. Nah, ada yang ingin saya bagikan tentang motivasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tentang apa yang disebut dengan afirmasi. Afirmasi ini simple, tapi bagi saya bisa meledakkan nasib saya. Nah, saya cerita dulu ya tentang kebab Cikalang. Dulu itu punya, pertama awal jualan itu dapat uang 30.000 sehari. 2020 waktu awal corona saya jualan, orang lain gulung tikar, saya malah jualan dengan sisa-sisa uang bekas kerja di Bandung. Jadi setelah di Morobe itu saya ke Bandung dulu S2. Setelah S2 ke Tasik karena corona dan lain-lain. Saya geluti dengan baca buku, dengan webinar, dengan sharing kemana-mana. Alhamdulillah hari ini bisa dapat uang di 5 juta sehari. Berarti kalau ya alhamdulillah. Tapi tenang, itu cuma titipan. Serius. Kalau kata Allah di detik itu saya sombong, saya punya dosa, Allah balikin dalam jangka waktu 0, sekian detik juga bisa gak ada. Mohon. Saya menikah dengan alumni Benda juga. Tapi saya memulai hubungannya itu 6 bulan sebelum menikah baru kenalan.
Soalnya di sini saya termasuk orang yang nggak peduli sama banat, nggak kenal, biasa aja banat. Bukan yang maskulin ya, kenal sana kenal sini, mantannya sini, ini bekas ini ke sini, bekas ini ke sini ya, kayak trofi gitu ya. Saya nggak kepikiran untuk ke sana. 6 bulan saya kenalan, September 2021 saya menikah, dan alhamdulillah itulah hadiah yang terbaik dari Allah, punya istri bernama Teh Amelia Amanda, seangkatan. Juga beliau punya adik di sini namanya De Putri, Raden Anissa Maharani Putri, kalau kalian masih kejamanan. Oke, itu sekilas. Nah, waktu di Benda, saya bercita-cita ingin merubah nasib saya. Di mana waktu itu saya punya bekal minggu 20.000, 21, sehari 3.000. 20.000 sebulan berarti 80 ya, 85.000 sebulan. Saya bisa ngerasa gak mungkin dan gak boleh hidup saya terus seperti ini. Harus ada peningkatan, dan gak mungkin saya menjalani masa muda nanti setelah dari Benda, kuliah, menikah, nasib saya sama seperti orang tua saya. Saya punya tekad tuh gak boleh, harus lebih dari orang tua saya, gimana pun caranya. Terus gimana caranya waktu selama di Benda saya merubah mindset saya untuk menjadi seorang, sebut pejuang yang bisa, yang untuk merubah nasib. Pertama, saya ikuti aturan di pesantren. Saya bukan anti ya, gak suka dengan pelanggaran. Udah saya pendiam ya. Bukan berarti saya ranking 1 saya jadi kocak, enggak. Saya jadi sekretaris RG jadi kocak, enggak. Saya tetap pendiam sampai kelas 3 Malimin. Enggak banyak tingkah. Seadanya gitu. Kalau makan ya makan ke matam. Kalau berangkat jangan telat. Kalau ke masjid jam 5 paling lebih lah ada antri di WC. Kalau disuruh acara ke masjid atau ke GSG, di GSG gitu. Belajar malam bawa tas sama buku. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya anjurkan ke semua teman-teman itu yang namanya baca buku. Wajib. Gak boleh enggak. Baca buku. Gak mungkin kalian bisa menaklukkan kelas yang sedang belajar di SMA 1, SMA 2, SMA 3, sampai SMA yang lainnya. Mau itu di Tasik, di Bandung, Ciamis, Jakarta, Bogor, Bekasi, dimanapun. Dengan kalian hanya berbekal di sini aja. Dengan, maaf ya, sehari-hari kalian. Belajar di kelas, pulang, herei, tidur, kan gitu ya siklusnya. Bangun tidur, ke masjid, tidur lagi, ke kelas, tidur lagi, pulang sekolah main, ya ada yang futsal, ada yang basket, olahraga, ada yang juga diam di asrama. Waktu orang lain sedang futsal, saya baca buku sore itu. Waktu orang lain sedang nongkrong di Bismat, udah sholat isya tuh saya memilih baca buku. Apakah itu saya memulainya dengan novel dulu. Novel-novel karya Tererai. Tahu? Novel cinta dulu memang. Untuk menumbuhkan rasa membaca tuh boleh dari komik ke novel, tapi jangan komik terus. Maju ke novel. Novel selesai, baca buku yang agak-agak ringan, buku sejarah, sejarah Nabi, sejarah Indonesia, sejarah Soekarno, sejarah Jokowi, sejarah Pak Luhut ya. Semua dibaca. Sejarah Megawati dibaca itu. Nah, serius, teman-teman semua wajib namanya baca.
Jangan berat-berat tuh baca buku tentang politik, filsafat. Oh, filsafat. Saya memulai filsafat itu kelas 3 mualimin. Terlalu berat filsafat. Udah buku sejarah mulailah. Tapi yang saya rekomendasikan setelah buku sejarah kalian harus baca namanya buku logika atau ilmu mantik. Ilmu berpikir benar. Betul itu. Ilmu filsafat selanjutnya setelah mantik ilmu filsafat baca itu. PPJ. Saya pastikan kalian akan sulit bertarung dengan seangkatan kalian yang sekolah di luar sekarang. Apa nanti ujungnya? Kalian akan susah punya value. Karena udah diambil semua sama yang sekarang sekolah di luar. Yang bukan boarding ya. Kalian hanya mengandalkan ilmu di muhadharah. Itu juga ngobrol. Kenapa saya bilang ini? Saya pun pelaku. Kalian ngandelin ilmu dari sholat subuh. Kalian saya tahu nundutan. Emang berat jadi santri itu. Capek. Sangat capek. Di luar itu jam belajar itu sekitar 7 jam. 8 jam paling lama. 7 jam. Kalian itu di sini sekitar saya taksir lebih dari 15 jam. 2 kali lipat orang yang di luar. Tapi kenapa orang di luar saya jamin akan lebih sukses dengan jika bertarung dengan kalian? Karena mereka ilmunya daging yang didapetin. Kalau kalian kan mohon maaf, iya sih belajar di kuliah subuh tapi nundutan. Iya sih belajar malam tapi iya gak belajar atau ngobrol. Iya sih kalian tuh muhadharah tapi iya gak belajar. Iya sih kalian tuh di kelas dari jam 7 sampai jam 3 ya. Tapi iya gak belajar gitu. Ada yang nyari ilmunya dengan fokus, ada yang dengan ngantuk. Kenapa saya bilang gitu? Saya pengalaman. Saya sama seperti kalian. Ngantuknya saya alami, capeknya saya alami, bosan, jenuh saya alami. Tapi alumni benar itu punya kekuatan adalah jiwa bekerjanya atau pola bekerjanya lebih giat, lebih kuat. Karena mereka terbiasa bangun jam 4, bisa tidur lagi jam 11 malam. Betul ya? Gak ada, saya jamin di luar sana yang bisa seperti itu. Yang sekarang di SMA, yang di SMP, jarang banget yang bisa gitu. Baterainya jam 4 udah nyala, diistirahatin jam 12, apalagi yang kalau tukang begadang mah jam 1 baru tidur. Dan kalian harus dituntut bangun lagi jam 4. Nah, itu. Saya pastikan tanpa baca buku, kalian akan susah. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting itu ada yang namanya kalian harus punya yakin. Tanpa yakin, sulit. Gak bisa apa-apa. Kalian cuman gini aja. Yakin, kalau saya masa depan nanti bakal jadi orang sukses, punya ilmu, jadi orang kaya. Itu dulu aja. Nah, yakin itu ada 2 derajat katanya, derajat atas dan derajat rendah. Kalau derajat rendah kalian akan meyakini tapi sehari-hari kalian akan melanjutkan dengan ngantuk, belajar seadanya, di sini seadanya pokoknya. Ngapalin Quran seadanya. Tapi kalau yakin kalian tingkat tinggi, saya yakin kalian akan mulai namanya baca buku, sharing ke teman-teman. Isi otak kalian itu dengan ilmu-ilmu. Jangan isi otak kalian itu dengan bercanda terus. Tuh. Dan banyaklah dipastikan orang yang bercanda saat ini. Adik saya kelas 2 SMP dia mutakin. Saya waktu dia kelas 1 SMP saya tantang dia begini. Namanya Sakib. Sakib, kalau kamu belajar sekarang giat, maka waktu kuliah pun kamu akan jadi seorang yang belajar dengan giat. Kalau kamu sekarang memilih menjadi perokok dan nongkrong di mana-mana setelah pulang sekolah, saya pastikan nasib kamu waktu kuliah atau waktu pemuda ada orang yang tukang nongkrong sambil nenteng rokok.
Mungkin ditambah dengan miras. Sakit, kalau kamu dari kelas 7 suka membaca, saya pastikan ketika kamu kuliah atau kamu jadi pemuda nanti, kamu akan masih membaca. Karena AA atau saya alami, teman-teman yang waktu kelas 7-nya tukang huri, teman-teman yang kelas 7-nya yang gak peduli sama pelajaran, sama nasibnya dan sama orang tuanya, dengan mata kepala saya sendiri, di usia saya yang sekarang 28 tahun, mereka masih sama seperti itu. Menyusahin orang tua dan gak peduli masa depannya kayak gimana. Meskipun sudah menikah. Apa yang kalian tanam sekarang, betul peribahasa itu, akan kalian tuai di kemudian hari. Silakan kalian hari ini sekarang malas-malasan. Silakan tidur, gak patuh, gak belajar, gak baca buku. Dan silakan nikmati nanti di kelas kalian kuliah, pemuda, bapak-bapak, hasil dari apa yang kalian lakukan sekarang. Itu sudah saya alami dan semua orang memang begitu. Semua angkatan saya begitu, ada Rijalnya itu 56 dan semuanya seperti itu. Yang kelas 7-nya rajin dan ketika sekarang udah menikah pun ternyata masih rajin. Yang dulunya malas, tuang tidur, jarang sekolah, suka pulang dengan alasan yang dibuat-buat atau alasan yang cengeng dengan alasan mental healthy. Ternyata waktu di usia sekarang juga dia gak beda jauh. Itu. Teman saya yang sering baca buku, tukeran buku, karena waktu itu buku mahal, harus 80.000. Sedangkan bekal saya aja 80.000. Jadi saya minjem ke teman-teman yang ada semacam yang suka baca, tukeran buku sejarah, buku apa. Dan sampai sekarang dia menuai hasilnya. Dia ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dosen, dan lain-lain. Serius, saya gak bohong. Kalau bohong bolehlah penjarain saya ya. Kalau kalian sekarang kelas 7, malas-malasan, pas nanti kalian kelas atau kuliah atau kerja, kalian masih malas-malasan, berarti itu terbukti. Ya. Karena apa yang kalian afirmasikan sekarang itu akan terjadi nanti di usia setelah kalian lulus atau setelah kalian kerja dan lain-lain. Ya. Untuk supaya gak jenuh, gak ngantuk, saya ke pertanyaan dulu ya. Mangga. Di berapapun sampai jam 5. Saya haturkan jazakallah kepada Ustadz Yuzaki untuk sekarang. Silakan untuk yang mau bertanya dibuka, silakan acungkan tangan. Mau yang mana dulu, Ustadz? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, gimana motivasi Ustadz bisa lanjut sekolah sampai kelas 12 walaupun sering dibully? Oke, terima kasih. Pertanyaannya keren nih. Kenapa masih mau lanjut meskipun orangnya tukang dirujak, gitu, tukang dibully? Oke. Ini saya khususkan buat teman-teman yang suka dibully ya. Jangan ngaco. Siapapun yang merasa diri kalian sedang dibully atau pernah dibully, ini tipsnya. Dengerin baik-baik. Tipsnya ini, kelak kalian akan tumbuh dan camkan ini.
Orang yang sekarang membantu kalian dari mulai pakaian, makan, dan waktunya, itu akan gak ada. Orang yang kalian anggap sebagai yang paling nyaah, paling mengasihi kalian, paling sayang kepada kalian, suatu saat bakal gak ada. Besok, lusa, tuh waktu kalian udah kelas 12, kalau kalian udah kuliah, kerja, menikah, dan lain-lain, mereka akan ada waktunya dipanggil sama Allah. Maka, gak ada cara lain buat melanjutkan hidup, harus bisa berdiri di bawah dua kaki kalian sendiri. Dibully, dihina, dianggap remeh, bahkan gak dianggap sekalipun, dunia gak akan ada yang peduli. Kalian nangis sejerit-jeritnya, gak akan ada yang peduli. Teman kalian yang dianggap sobat, bahkan murobi atau wali asuh, gak ada yang peduli sebetulnya. Kalian merasa tersakiti, kalian murung di kamar, ngerasa ada yang menghina, gak ada yang peduli. Sekalipun ada yang nanya, hehe, kunaon, itu cuman basa-basi. Betul itu. Mereka sebetulnya gak peduli. Kalian mau nangis, mau sakit, bahkan mau pulang, dan akhirnya kalian keluar dari benda, atau kalian bahkan sakit berbulan-bulan di rumah pun gak ada yang peduli sebetulnya. Kalaupun ada yang nengok, itu cuman kewajiban. Daripada hente atau manya, itu dirongok. Itu cuman menggugurkan kewajiban. Meskipun itu perintahnya dari Nabi. Tapi dalam hati kecilnya gak ada yang peduli sama kalian tuh. Maka gak ada cara lain lagi selain kalian punya nasib sendiri. Dirajut, ditata nasib kalian tuh dari sekarang. Ya, seperti itu. Ibnu Ustadz Budi. Ya. Oke, makasih pertanyaannya. Lanjut lagi ya. Cek. Boleh ya? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari kelas 12 IPA. Cek. Izin bertanya, tadi kan waktu penyampaian materi sedikit menceritakan tentang pengalaman A sendiri untuk merintis suatu usaha yang dimana yang saya dengar tadi dari usaha tersebut bahwasannya ketika memulainya juga seharinya juga mendapatkan 30.000. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah kebenaran keinginan saya juga sama untuk menjadi seorang pengusaha. Lantas bagaimana jika di perjalanan saya nanti saya mendapatkan suatu kegagalan dan tentu perjalanan itu tidak akan mulus, dan bagaimana cara saya menyikapi agar saya tidak mundur begitu saja. Nah, dan pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah seperti yang disampaikan pada materi terakhir, yaitu tentang keyakinan, dan ini menjadi hal yang sangat penting dan menjadi modal utama untuk kita hidup menjadi lebih sukses. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana membuat diri kita benar-benar yakin akan suatu hal yang benar-benar ingin kita gapai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Keren ini. Jadi orator pun cocok. Oke. Pertama tuh apa? Usaha, oke. Cung yang mau jadi pengusaha. Oke. Oke, terima kasih. Nih, tips yang mau jadi pengusaha. Nih, dengerin. Sebuah gedung tidak akan bisa menjadi kokoh, bahkan menjadi sebuah gedung yang tinggi menjulang,
tanpa dimulai dengan batu pertama. Oke. Apa batu pertama buat pengusaha? Baca motivasi para pengusaha, bukunya. Ya. Baca buku motivasi para pengusaha. Gak cukup kalian hanya punya keyakinan, tapi keyakinan itu dilandasi sama ilmu. Dulu saya baca buku yang punyanya TV1, Abu Rijal Bakri namanya. Saya baca buku yang punya MNC Group, sejarahnya. Siapa? Haritanu. Saya baca buku Si Anak Singkong, Khairul Tanjung. Saya baca buku Soeharto. Nah, kenapa itu dibaca? Karena, dengerin, penting. Kalian salah baca buku, arahnya juga salah nanti. Yang sekarang pengen jadi pengusaha, baca buku tentang biografi sejarah pengusaha. Kalian mau pengusaha itu di bidang makanan, di bidang entertainment, di bidang semua hal, baca. Yang kalian pengen jadi dosen, pengen jadi ustadz, baca buku ilmu-ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Kalau kalian merasa saya mah kayaknya cocok jadi analis atau kedepannya ke teknik pangan, jadi pengen jadi pertanian, dalami buku-buku tentang pertanian. Orang-orangnya siapa? Gak mungkin kalian seadanya dari benda lulus kelas 12 itu. Pengen jadi pengusaha, kalian memulai usaha bisa stabil, sulit, kecil kemungkinan akan sukses. Tanpa ilmu yang kuat, gak akan bisa apa-apa. Maka yang jadi pengusaha, silakan beli buku para pengusaha. Begitupun dengan dosen yang pengen jadi guru, yang jadi ustadz gitu. Oke? Biar gak gagal gimana? Saya pernah bangkrut, pernah. Tapi gimana biar gak bangkrut? Waktu itu saya terus namanya webinar, kan jam itu corona. Orang gak boleh kemana-mana, harus stay at home, harus di rumah. Ada WFH juga, jadi orang itu nyari ilmu itu webinar. Tahu webinar? Kayak kalian Zoom lah, tapi isinya itu tentang seminar yang dikemas dalam Zoom atau di IG Live atau YouTube Live. Kan suka ada ininya apa? Di IG pengumumannya saya ikutin. Cara menjual, cara bikin produk yang enak, cara bikin produk yang murah tapi besar, cara bikin produk yang kesannya kecil tapi bisa dijual mahal, punya bisa ngelola karyawan, bisa punya omset sekian juta dan ratus juta, itu dimulai dengan webinar itu. Webinarnya saya sehari 5 atau 3 webinar itu. Itu ininya. Yang kedua, Pak? Oh. Biar bisa yakin dipupuk dengan, kalau saya ini ya, dengan baca buku itu tadi. Saya yakin pengen jadi pengusaha. Saya beli buku, saya ke Gramet, beli buku pengusaha itu. Meskipun harganya 50.000, 60.000, saya paksain beli. Ada patungan, ada uang sendiri. Saya paksain beli. Dari sana semakin saya baca buku itu, saya semakin yakin. Tuh. Jadi yakin itu cuman yakin dibawa tidur gitu. Yakin dibawa main, yakin dibawa hari itu susah. Itu yakinnya masih tahap rendah. Kalau yakin di tahap tinggi itu kalian maksain baca buku atau sharing. Tapi karena kalian sharing, mau sharing ke siapa? Dan teman-teman kalian ini seangkatan, sejawat semua. Jadi di mana dapat ilmu itu? Dari buku. Akses kalian untuk membaca dunia luar sedang apa, sedang gimana itu ada di buku. Mau YouTube susah, terbatas. Mau keluar ikut seminar-seminar susah, terbatas.
Mau sharing ke pengusaha apa di luar, susah izinnya. Jadi mau gak mau dari buku itu. Dan saya pastikan yang sekarang melotot itu baru yakinnya naik. Yang sekarang nundutan mungkin agak-agak ya terbuai. Ya. Oke, next. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan untuk Banat dulu. Banat, silakan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nada dari kelas 10 IPS. Kan Ustadz, cinta itu fitrah. Izin bertanya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, kan cinta itu fitrah, tapi hal itu membuat diri yang awalnya fokus terhadap misalnya pelajaran atau hal positif lainnya, jadi terpaling terhadap tanda kutip dirinya, yang akhirnya fokus saya terganggu walau telah berusaha payah mencoba untuk tidak mengingatnya. Tapi ternyata semesta punya banyak cara agar saya mengingatnya. Pertanyaannya, bagaimana coba cara supaya saya bisa fokus kembali terhadap pelajaran yang saya ingin dalami dan tidak mengingatnya terlalu banyak. Sekian, terima kasih. Oke. Saya ingin beri pil pahit yang sekarang punya pacar atau pernah punya mantan atau bercita-cita ingin pacaran di benak. Oke. Heboh ya. Karena heboh berarti banyak pelakunya. Ini pil pahitnya, dengerin. Dengerin baik-baik. Oke. Orang yang kalian anggap pacar atau sayangi cinta monyet sekarang, dengerin baik-baik. Kalian menjamin tidak ketika waktu nanti chattingan, waktu pulang perpulangan, dia chattingan gak sama yang lain. Itu pertama. Itu pertama. Saya pastikan laki-laki 95% pengen selingkuh. Serius. Saya nggak bohong. Silakan terima pil pahit itu. Waktu kalian lagi chattingan, kalian mengontrol tidak HP-nya? Enggak. Nggak mungkin kalian bisa mengontrol HP-nya. Dan ketika lagi chattingan, apakah si laki-laki itu kalian jamin tidak scrolling cewek lain? Nih, dengerin. Bagaimana? Dengerin. Kalian itu hanya teman chattingnya di kala senggang. Bukan orang nomor satunya, bukan. Dengerin tuh. Dan pil pahit buat laki-laki. Dengerin. Bagi kalian yang sedang atau pernah atau mau bahkan karena kabita
Dengerin. Banatnya diam. Ini kelakuan kalian sebetulnya, tapi diam. Saya kasih tahu ke laki-laki. Laki-laki, wanita itu punya sisi, punya keinginan, punya pasangan yang perfect. Pasti. Dengerin. Kenapa perfect? Dia akan mencari laki-laki pertama ganteng. Kedua apa? Uang. Ketiga apa? Wanita itu makhluk paling jahat. Serius, dengerin. Pertama, mereka akan minta uang kalian. Kedua, mereka akan minta waktu kalian. Ketiga, mereka akan meminta hidup kalian. Ya. Dengerin. Yang sekarang sedang, sudah atau akan dengerin. Apa yang sudah tepat memilih orang yang akan meminta kehidupan kalian, waktu kalian, dan semua uang kalian. Dan ketika nih pahitnya, ketika kalian tidak mempunyai itu, salah satu di antara itu, mereka akan bilang mau fokus belajar. Dan orang tua saya gak mengizinkan pacaran. Pahit kedua, 2 bulan kemudian ketahuan mereka dekat sama teman kalian. Jadi yang namanya cinta-cintaan itu udah saya alami, dibenahi, kenapa saya hindari. Ya palsu semua. Palsu semua. Jadi daripada kalian memperjuangkan orang yang belum tentu akan menikah dengan kalian, mending perjuangin orang tua yang ternyata yang sekarang lagi kerja banting tulang buat ngasih bekal bulanan, mingguan untuk kalian. Itu ya. Silakan fokus buat belajar. Untuk orang dan pacaran itu pada akhirnya bullshit. Nonsense, tidak ada. Oke, selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Banat masih ada mikrofon. Silakan Banat yang sudah menerima mikrofon bisa mengungkapkan pertanyaan. Tes Banat ada? Mikrofon ke sebelah kanan. Ya, silakan yang sudah menerima mikrofon untuk mengutarakan pertanyaannya.
Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Izinkan saya bertanya. Yang pertama, saya pernah mendengar katanya kalau punya cita-cita itu harus tahu cita-citanya apa, lalu kita merencanakan strategi untuk mencapai cita-cita itu. Lantas bagaimana jika seseorang itu tuh belum mengetahui cita-citanya apa, jadi gak akan jalan-jalan dong. Lalu pertanyaan yang kedua, suami Dengerin dulu. Ini pertanyaannya bagus nih. suami yang baik itu seperti apa? Waduh. Pasti. Ya. Enggak. Jangan GR. Kalian jangan GR ngerasa diri kalian calon suami yang baik. Nih, Banat. Dalam hati dijelaskan yang ngerasa kurang di 5 juz. Di 10 juz. Kurang sapala, kurang RG. Oke gini. Untuk punya cita-cita, ada yang dibuat, ada yang terbuat sendiri. Yang terbuat sendiri itu biasanya dari rasa sakit. Rasa sakit kenapa? Misalnya orang tua kalian pernah ada yang menghina, misal. Atau kehidupan kalian selalu dianggap remeh, bahkan dilecehin. Itu jadi motivasi. Ada juga yang dibuat, misalnya, saya pengen punya usaha hijab, misalnya. Ke depan saya mau bikin usaha pakaian, kerudung, gamis, dan lain-lain. Terus gimana sampai saat ini pun saya belum pernah punya cita-cita ke sana. Ketika belum punya cita-cita itu, berarti kalian gak serius memandang hidup. Masih nganggap, masih terlena aja sama sekarang di benda tidur, makan, belajar, tidur, makan, belajar. Biasanya yang punya cita-cita kuat itu orang yang punya masa lalu yang sakit, punya masa lalu yang berat. Itu biasanya jadi sumber bahan bakar. Kecil kemungkinan orang yang sekarang zona hidupnya nyaman. Nih dengerin baik-baik. Silakan tanya ke dia sendiri. Ini pertanyaan terakhir saya. Tolong tanya ke dia sendiri ya. Jangan dulu bersuara. Yang sekarang uang jajannya aman, itu zona nyaman. Yang sekarang tiap minggu, tiap bulan dikasih segemong, sekresek besar makanan, itu zona nyaman. Yang sekarang orang tuanya tiap dikontak selalu menuruti, apakah itu dijemput, apakah itu dikasih uang, apakah itu dikasih makanan, itu zona nyaman. Yang sekarang semua pakaiannya nyaman, bermerek, itu zona nyaman. Yang sekarang semua barang yang hilang langsung orang tua ganti, itu zona nyaman. Dan besar kemungkinan kalian akan jadi pribadi yang tumbuh dengan orang yang manja. Silakan tanya ke diri sendiri. Kalau orang sudah manja, ketika nanti bertarung di dunia luar, kuliah, dunia kerja, dunia bisnis, dia akan cepat gampang menyerah. Karena biasanya ada orang tua yang jadi tameng, ada kakak, ada saudara yang jadi tameng. Ternyata di orang sana gak ada yang namanya keluarga di pinggir kalian, ada orang tua di pinggir kalian, ada kakak di pinggir kalian juga ada.
kalian akan one by one akan single fighter sendiri. Dengan bahan bakar yang manja, kalian akan lebih memilih mundur. Ah, geningan kieunya kok gini, kok gitu ya, udah. Tapi yang kalian sekarang hidupnya perih, uang jajan seadanya, cuman bisa ngandelin makan di matang buat ganjal perut, pakaian meskipun udah loreng, udah kusut, tapi masih dipakai, itu mungkin akan jadi bahan bakar buat kalian. Ngerasa hidup saya next gak boleh kayak gini, harus lebih baik. Itu akan terngiang-ngiang di alam bawah sadar, dan seberat apapun nanti cobaannya di depan sana, kalian agak akan pernah takut. Karena kalian punya masa lalu yang berat. Dan gak mungkin kalian menyerah karena hal itu. Itu. Nah, dan ininya apa? Pertanyaan terakhirnya, gimana buat cari suami atau istri yang baik? Cung yang udah jadi suami, calon suami yang baik. Betul. Mantap. Oke, ini. Setelah saya menjalani hidup 27 tahun dan mengalami juga menyaksikan ada puluhan orang yang menikah di depan saya. Ada yang rumah tangganya lancar, ada yang rumah tangganya banyak cobaan, ada yang cerai, ada. Ini yang pertama. Buat kriteria Rijal buat sama Banat. Pastikan dia gak pernah ketinggalan sholat. Nomor 1. Gini logikanya. Kalau Allah aja udah dia takutin, berarti dia akan tunduk sama perintah-perintahnya. Kalau kalian menemukan lawan jenis, kalian udah gak mau sholat, atau sholatnya keteter, ketinggalan, dihiji-hijikan, atau sholat duhur jadi jam 2, sholat asar jam 5. Allah aja udah disepelein, apalagi kalian cuman seonggok manusia yang gak punya power apa-apa. Itu yang pertama, sholatnya. Yang kedua, sebetulnya banyak. Yang kedua, lihat gimana dia memuliakan orang tuanya. Silakan cek ke diri kalian sendiri. Kalau orang tua kalian sudah kalian hormati, sudah kalian anggap sebagai orang yang paling berharga, kalian sayangi. Kalau suami kalau kalian sayang sama kalau ini Rijal, maka 100% kalian akan sayang sama istri kalian. Kalau Banat udah sayang sama ibu, sama ayah tentunya, ada pastiin suami atau si istri nanti akan hormat pada suaminya. Itu udah hukum yang mutlak. 2 itu aja ya. Soalnya ini bukan seminar cari jodoh. Ada. Udah mungkin ya sampai jam 5 waktunya. Gimana? Udah ya, Sarapik? Udah cukup katanya. Nanti saya serahin ke. Ini terakhir. Bukan pertanyaan, tapi ini pesan saya sebelum meninggalkan majelis ini. Saya ingin kasih tahu kepada kalian bahwasanya di luar sana itu pertarungan untuk mencari nasib yang baik itu susah. Ada orang yang siap menipu kalian, ada orang yang siap memukul kalian, ada orang yang siap menjatuhkan, menghina kalian, itu banyak di luar sana.
tolong persiapin itu sebelum kalian mendapati fakta itu. Siapin dari sekarang yang kelas 7, kelas 8 sampai kelas 12. Silakan siapin dengan ilmu, dengan mental yang kuat. Jangan pernah kalian menghadapi musuh dengan tangan kosong. Nantinya kalian akan memilih lari daripada menghadapinya. Ya, terima kasih dari saya. Kalau ada waktu silakan main ke outlet, ke Mambo atau ke CFD ya, ke Cikalang. Insya Allah. Cai-cai wae mah ya. Terima kasih juga Ustaz Daupik dan ring-ringan semua RG, UG dan juga teman-teman kalian semua. Jazakallahu khairan katsiran. Sampai ketemu di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Ayu Zaki yang telah memberikan kita sebuah pengalaman, cerita, juga motivasi. Untuk kesimpulannya saya ambil dari mulai tangisan di awal perdatangan ke Benda, lalu kemudian menerima bulian-bulian di Benda, tapi kemudian menjadi seorang pengusaha yang sukses. Untuk itu beliau mempersiapkan dengan pertama membaca buku, yang kedua memiliki keyakinan. Untuk kesimpulan selanjutnya kalian bisa simpulkan masing-masing dan kalian amalkan dalam kehidupan yang kalian jalani. Oke, untuk pengajian sore kali ini dicukupkan sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk banat silahkan tafadhol.